Selamat datang lagi di Alvaro Renan Family Channel. Apa kabar semua? Kuharap semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan yang baik ini, aku mau sharing soal tips bagaimana mengatasi anak yang tantrum. Ikuti sampai akhir ya videonya ya. Buat para orang tua, khususnya yang punya balita, pasti nggak asing lagi nih apa yang namanya tantrum. Jadi kadang-kadang kita sebagai orang tua itu mendapati anak kita itu ngamuk, nangis-nangis, guling-gulingan di lantai, atau misalnya mukul-mukul gitu. Nah biasanya tantrum ini terjadi pada usia anak 1-5 tahun. Nah sebenarnya ini merupakan hal yang wajar. Kenapa? Karena di usia di bawah 5 tahun itu terkadang anak-anak masih kesulitan nih untuk mengkomunikasikan apa yang mereka inginkan. Jadi menangis, mengamuk itu merupakan salah satu komunikasi mereka untuk mengatakan apa yang mereka inginkan gitu. Nah, kita sebagai orang tua terkadang bingung ya, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, di sini aku mau bagi tips nih, gimana sih caranya mengatasi anak yang sedang tantrum. Hal pertama yang bisa kita lakukan ketika anak sedang tantrum adalah sabar. Jadi jangan sampai ketika anak sedang nangis-nangis, marah-marah, atau misalnya guling-gulingan, itu malah kita marah-marahin, atau misalnya kita bentak-bentak, atau malah sampai kita pukul. Nah, jangan seperti itu ya. Yang kedua, pastikan kondisi di sekitar anak itu aman. Jadi jangan sampai ada benda-benda tajam atau misalnya benda-benda yang bisa pecah dan kemudian melukai si anak gitu. Nanti ketika anak sudah mulai reda tantrumnya, kita bisa ajak anak ngomong secara baik-baik dan kita bisa bantu labeling perasaannya tadi seperti apa. Misalnya adik tadi marah ya karena misalnya mainannya diambil seperti itu. Jadi dia bisa tahu, oh apa yang aku rasain tadi itu adalah marah. Nah ketika nanti dia mengalami hal yang sama, dia bisa mengkomunikasikan perasaannya dengan lebih baik pada orang tuanya. Itu khusus yang udah bisa mulai ngomong ya. Nah kita harus tahu dulu nih penyebab kenapa anak bisa tantrum. Apakah anak itu sedang frustasi, misalnya dia lapar, dia haus, atau dia ngantuk, atau dia tantrum karena ingin mendapatkan apa yang dia mau. Nah misalnya dia tantrum karena frustasi, kita sebagai orang tua harus menghindari situasi-situasi di mana anak bisa tantrum. Misalnya ketika jam istirahat anak, sebisa mungkin jangan kita bawa jalan-jalan. Atau misalnya kalau dia tantrum ketika sedang lapar, pastikan sebelum membawa anak kita pergi, itu kita memberikan anak makan dulu biar dia kenyang, seperti itu. Nah kalau misalnya dia tantrum karena dia ingin mendapatkan apa yang dia inginkan, kita sebagai orang tua jangan langsung kita turuti. Misalnya dia nangis-nangis nih pengen dibeliin mainan, nah itu jangan langsung kita beliin mainan. Karena apa? Karena anak itu belajar bahwa ketika nanti dia mau sesuatu, dia akan tantrum lagi karena orang tuanya mengikuti apa yang dia mau, seperti itu. Nah kita pasti nggak mau kan kalau misalnya anak kita menggunakan cara-cara tantrum supaya mendapatkan apa yang mereka inginkan, seperti itu. Nah cara berikutnya adalah ketika anak sedang tantrum, kita bisa alihkan perhatiannya nih. Misalnya kita bawa dulu keluar rumah, itu lihat tuh ada ini, ada burung, ada pohon, seperti itu. Nanti anak akan terdistraksi, terus akhirnya tantrumnya mereda, seperti itu. Itu dia tips-tips bagaimana cara mengatasi anak sedang tantrum. Tips tadi aku terapkan juga ke anak aku. Kebetulan anakku juga balita. Dan sekarang alhamdulillah tantrumnya itu berkurang jauh. Kalaupun tantrum itu biasanya nggak terjadi lama, seperti itu. Mudah-mudahan tips tadi bermanfaat untuk semua orang tua ya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share apabila video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.